Jadi begini dia kondisinya. Oke sobat survivor, dimanapun anda berada, saat ini saya dari kebun dan saat ini akan kembali mereview Trigona jenis Binghami atau Tetrigona Binghami kalau nggak salah namanya ya. Jadi kemarin kita sempat salah penyebutan jenis kelanceng atau kelulut ini, ternyata namanya adalah Tetrigona Binghami ya. Kita cangkok dari batang kayu yang besar ini, dan kayunya besar banget, kita potong terus di ujungnya itu kita sambungkan ke stup yang sudah kita pasang di atasnya. Jadi karena tadi hujan, jadi kita sempat khawatir apakah stupnya ini aman gitu. Oke, langsung aja kita akan lihat bagaimana kondisinya sekarang. Kita menggunakan karung aja ini, kita tutup begini supaya ketika ada angin tidak langsung tertutup. Ini kurang lebih sudah ada 1 bulan saya cangkok, atau 1 bulan dari sejak hari saya cangkok ya. Seperti apa kondisinya, kita akan buka. Wow, waduh patah, waduh, ternyata patah ininya. Padahal udah panjang ini, dia punya lubang itu, corong itu sebenarnya udah panjang, tapi patah ketika saya membukanya, tidak berhati-hati. Nih, harusnya ini begini tadi, tuh panjang sudah, putus ternyata. Tidak masalah, biasanya tidak mempengaruhi banyak. Kita akan coba buka ya. Ini sudah dari sebulan ini saya nggak buka ini. Kita akan lihat bagaimana di dalamnya. Ya, di dalamnya seperti ini ternyata. Kita akan coba menggunakan flash agar bisa benar-benar terlihat dengan jelas. Ya, kita akan lihat bagaimana di dalamnya. Ya, seperti ini guys. Jadi sebelah sini itu adalah pintunya. Kemudian ini adalah tempat mereka bereproduksi guys. Ini ada telurnya dalam sini. Terus juga ada ini polennya ya, sudah sangat banyak sekali. Mereka mengumpulkan polen dari alam. Kebetulan di sini mereka sangat suka mengambil polen dari jenis jagung yang kita tanam. Jadi sebelah sana itu adalah jagung manis. Mereka sering mengambil polen dari situ. Ini kebetulan jagung kristal yang sudah tua, jadi sudah tidak bunganya sudah tidak ada lagi. Jadi kemudian di sana sudah mulai berbunga lagi tuh jagung manis. Jadi dia mengambil polen dari serbuk sari, atau sebenarnya polennya serbuk sari juga, mengambil polen dari jagung ya. Jadi beginilah kehidupan mereka di dalam. Di dalam ini ada madunya, ada polen berupa rotinya itu, makanannya, cadangan makanannya. Bila mana memasuki masa paceklik atau tidak ada polen di alam, maka mereka akan mengkonsumsi polen yang tersedia. Saya belum bisa mengidentifikasi yang mana ratunya. Biasanya ratunya berada di sekitar telur di sini ya. Karena terus terang saya masih pemula dalam budidaya kelulut ini, karena tertarik dengan pola hidup dari kelulut. Kemudian saya tertarik untuk mengembangkannya walaupun dalam skala kecil atau masih dalam skala kecil. Seperti ini kurang lebih modelnya. Jadi mereka kembali merekonstruksi posisi madu, kemudian juga telur dan juga polen. Di dalamnya ini ada pekerja, ada tentaranya atau pengawasnya, dan juga kalau pengawasnya itu bisa dilihat di bagian sini. Dia bertugas di sini. Ini dia menghalau bila mana ada jenis Binghami dari klaster yang lain mencoba untuk masuk ke dalam. Nah, di dalamnya seperti ini guys. Tuh, ramai sekali. Salah satu ciri khas dari Binghami ini, di bagian ujung sayapnya itu berwarna putih seperti ini. Dan terus yang kedua adalah bukan tipe yang agresif. Jadi sekalipun ada jenis
trigona yang lain yang datang, misalnya seperti Itama atau juga yang lebih kecil dari itu, Levisep yang datang, mereka akan mengalah, mereka akan kalah dalam pertempuran. Mereka bukan tipe yang agresif, sehingga ketika kita buka seperti ini mereka tidak menyerang. Nah kebetulan memang sarangnya ini udah dikuasai oleh Itama, di dalamnya sudah ada Itama. Jadi kita tunggu Itamanya nyaman dulu, kemudian kita cangkok. Kebetulan belum sebulan, jadi kita nggak ganggu dulu, biarkan dia di dalam dulu menguasai sarang bekas dari Bing Hami, lalu kemudian kita cangkok. Jadi ya walaupun pasti terganggu, tetapi dia tidak akan menyerang intruder atau penyusup atau mungkin pengganggu seperti ini. Dia lebih banyak mengalah. Itu tipe dari Bing Hami. Terus kemudian Bing Hami ini lebih banyak menghabiskan waktu mengumpulkan makanan dari alam. Mereka senang dengan membangun rumah di dalamnya, ini seperti dari getah pohon damar. Jadi bila mana di dalam pohon itu terdapat ada batu-batuan damar, itu biasanya dikumpulkan oleh si binatang ini, Bing Hami. Jadi bukan jenis yang saya sebutkan sebelumnya, itu ternyata bukan, ini adalah Bing Hami. Sudah salah penyebutan kita kemarin, karena ya kita masih belajar juga sih dari master-master yang juga membuat YouTube khusus untuk trigona. Jadi buat Anda yang juga suka berkebun, tentunya sayang bila mana tidak mengembangkan atau membudidayakan jenis Bing Hami ini, karena akan ada simbiosis mutualisme. Jadi madu-madu dari lebah ini akan membantu Anda untuk mengumpulkan, melakukan penyerbukan pada tanaman Anda. Terus yang kedua juga memberikan madu kepada Anda, dan Anda juga mereka juga diuntungkan karena bisa mendapatkan makanan dari serbuk sari dari tanaman yang Anda tanam. Apalagi kalau tanamnya itu adalah jenis jagung atau bunga-bungaan gitu ya, buah-buahan yang punya bunga dan serbuk sari seperti itu paling disuka sama jenis lebah tak bersengat ini. Oke, cukup video kita kali ini terkait review singkat setelah sebulan mencangkok Bing Hami. Inilah hasilnya. Bila suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan komen bila mana ada hal-hal masukan yang bisa membantu kita dalam pengembangan YouTube channel Asian Survivor. Sampai jumpa di video selanjutnya.